Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk open account interaktif broker. Nah, sebelum dilanjut, saya ingin mengulangi disclaimer-nya bahwa Dewa Trading bukan broker. Jadi dengan membuat video open account ini, Dewa Trading tidak mendapatkan sponsor apapun dan tidak mau menerima sponsor apapun dari broker manapun. Dewa Trading tidak terafiliasi dengan broker manapun. Dewa Trading tidak pernah menghimpun dana dan tidak pernah menerima deposit trading dari siapapun. Jadi pemilihan brokernya bebas, ya, tergantung pemilik dana. Pemilik dana mau pilih broker itu bebas pilih broker yang cocok untuk dirinya dia sendiri, baik broker lokal ataupun broker luar negeri. Jadi Dewa Trading tidak menerima uang apapun, komisi apapun sehubungan dengan open account ini. Ya, kami tidak mempromosikan, tidak mengendorse broker manapun, tapi kami mengajari cara untuk membuka account di beberapa broker dan salah satunya adalah Interactive Broker. Ya, jadi tolong dipahami betul-betul. Ini adalah disclaimer-nya. Saya Dewa Trading tidak pernah membuat link referral, mencari downline ataupun mensponsori, menerima uang sponsor, menerima komisi sehubungan dengan open account di broker manapun. Kami, Dewa Trading, tidak terafiliasi dengan broker manapun. Jadi tolong jangan salah diartikan bahwa Dewa Trading tidak pernah menerima komisi dalam bentuk apapun, dana apapun sehubungan dengan video open account ini. Pemilihan broker bebas. Anda bebas memilih broker manapun, baik broker dalam negeri ataupun luar negeri yang cocok untuk diri Anda sendiri. Nah, untuk open account interaktif broker ini diperlukan data KTP, ya, jadi scan KTP bolak-balik dan SIM bolak-balik. Kemudian paspor kalau ada, itu sifatnya opsional, dan NPWP termasuk slip gaji. Dan beberapa data pribadi yang nanti dijelaskan di berikutnya. Kemudian situsnya adalah di ini, interactivebroker.com.sg. Nah, kalau nanti situsnya diblokir, Anda bisa mengaksesnya dengan menggunakan VPN yang sudah dijelaskan pada video tentang VPN. Peringatan, waspada, semua trading ada resikonya. Pahami resikonya baik-baik, tidak semua orang cocok untuk melakukan trading. Anda dapat mengalami kerugian sebagian atau seluruh dana karena trading. Semua kerugian adalah tanggung jawab sendiri pemilik account. Ya, jadi tanggung jawab pemilik account yang bersangkutan, bukan tanggung jawab pihak lain. Pemilik account IB, yaitu account interaktif broker, bertanggung jawab penuh terhadap account IB miliknya. Pemilik account IB dapat melakukan edit atau perubahan atau update terhadap account miliknya. Email, user ID, password, dan atau data-data yang terkait dengan account IB harap disimpan baik-baik dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik account IB tersebut. Kehilangan dana, kehilangan akses pada account IB sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik account IB, bukan tanggung jawab pihak lain. Dan biasakan melakukan dokumentasi dengan melakukan screenshot step by step ketika Anda melakukan open account pada broker manapun, dan kemudian screenshot itu didokumentasikan, ya, supaya pemilik account mempunyai arsip. Nah, screenshotnya macam-macam. Anda bisa gunakan like shoot, bisa gunakan snap it, atau dengan macam-macam snipping tool juga bisa. Jadi banyaklah software untuk melakukan screenshot, ya. Oke, kita mulai ya. Ini adalah situs
interactivebroker.com.sg. Nah, untuk open account bisa akses di sebelah kanan, di sini ada open account. Ya, kemudian dilanjut dengan start application. Nah, ini adalah data-data yang diperlukan ya ketika membuka akun individual. Yang saya buat videonya ini adalah membuat akun individual. Personal dan contact information, income dan tax residency information, information on trading experience and objective, bank account information. Ya, ini tolong disiapkan. Nanti detailnya seperti apa kita lanjut di bagian berikutnya. Dan kita akan mulai dengan create username, password, kemudian confirm your email address, dan complete the application. Jadi mula-mula silakan masukkan email address yang aktif yang Anda bisa akses ke email tersebut ya. Kemudian masukkan username dan password. Jadi di sini ada beberapa bagian yang saya hapus karena alasan rahasia ya. Jadi isikan email address di sini, isikan username-nya kombinasi antara huruf dan angka, dan password. Nah, passwordnya ini tolong ingat baik-baik, jangan sampai lupa. Jangan membuat password yang mudah ditebak. Ya, jangan memakai password tanggal lahir, jangan memakai password nomor telepon. Ya, jadi pakailah password yang mudah diingat tetapi juga tidak mudah ditebak gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian country-nya adalah Indonesia, sesuai dengan negara di mana Anda tinggal. Dan kemudian silakan cek email address-nya. Ya, silakan cek email Anda. Nanti Anda akan mendapatkan email yang isinya kira-kira seperti ini. Dear applicant. Lalu melalui browser yang sama, klik verify account. Ya, jadi Anda akan menerima email dari IB yang isinya seperti ini, kemudian klik verify account. Nah, kemudian akan dibawa ke situs login ya. Masukkan username dan password yang barusan dibuat tadi. Kemudian klik login. Nah, di sini ada pilihan beberapa tipe account. Ada individual, ada join. Join itu namanya 2 orang. Ya, 2 orang individu. Kemudian juga ada retirement account. Ya, ini untuk individual account ya. Nah, ada juga untuk corporate, itu beda lagi. Jadi individual itu macamnya ada 3. Yang pertama individual single, 1 orang. Kemudian ada join itu atas nama 2 orang. Dan retirement account, ya orang yang sudah pensiun. Ya, tapi ini hanya berlaku untuk warga negara Amerika. Ya, tidak berlaku untuk internasional. Oke, jadi umumnya kita menggunakan ini, individual single account. Nah, pilih yang bagian ini. Kemudian klik start application. Nah, isikan first name, last name termasuk middle name. Ya. Kalau middle name-nya jangan disingkat. Jadi harus isikan sesuai dengan apa yang ada di kartu identitas, sesuai dengan apa yang ada di paspor, sesuai dengan yang ada di KTP. Ya, jadi kalau nanti di KTP-nya ada gelar, ada panggilan, misalnya Raden atau Haji, ya, atau gelar misalnya ST, Sarjana Teknik, itu isikan saja sesuai yang ada di KTP. Ya, jangan berbeda, karena Interactive Broker tidak akan tahu itu ST singkatan apa. Jadi Anda tuliskan sesuai dengan yang ada di KTP. Contoh misalnya, ya saya adalah sarjana
elektro ya. Kemudian misalkan di KTP saya ada gelar ST ya, sarjana teknik misalnya. Ya, Tatang ST. Nah, jangan tulis sebagai Tatang saja. ST-nya pun harus ditulis juga gitu loh. Dan juga pilih salutation-nya ya, panggilan itu entah Mister, Mrs, Miss ya. Pilih sesuai dengan panggilan. Oke, kemudian di bagian ini isikan alamat. Nah, alamat ini harus juga sesuai dengan apa yang ada di KTP. Jadi pada dasarnya dibutuhkan KTP dan SIM, surat izin mengemudi, yang masih berlaku. Dan nama, tanggal lahir, alamat yang ada di KTP dan SIM harus sama. Tidak boleh berbeda ya. Oke, lanjut. Kadang-kadang juga diperlukan ini utility bill ya, tagihan listrik, tagihan internet, tagihan telepon, tagihan service charge dari apartemen ya. Ya, itu juga harus sesuai namanya, alamatnya harus sesuai dengan yang ada di KTP ya. Nah, kita disediakan 2 baris untuk alamat ya, isikan sesuai yang ada di identitas tadi. Kemudian city kotanya tulis ya, katakan Jakarta, Jakarta mana, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan provinsinya nanti pilih ya. Jadi interaktif broker tahu bahwa kalau Indonesia itu nanti akan muncul aneka pilihan provinsi yang ada di Indonesia dan kode pos. Nah, kemudian jika Anda mempunyai alamat surat menyurat yang berbeda, jadi KTP-nya Bandung tapi tinggalnya di Jakarta dan bekerja di Jakarta. Nah, maka Anda boleh klik di sini. Ya, klik ini, I have a different mailing address. Nanti isikan tuh alamat di Jakartanya di mana. Ya, supaya nanti kalau IB mengirimkan surat fisik, ya surat ini akan dikirimkan ke alamat mailing address tersebut. Ya, nah termasuk juga apakah Anda ternyata bukan warga negara Indonesia atau Anda lahir di luar Indonesia. Ya, saya belum pernah membuat open account dengan was born outside Indonesia. Umumnya adalah yang lahir di Indonesia. Ya, namun nanti Anda bisa coba-coba sendiri caranya ya. Nah, kemudian ini adalah nomor handphone ya. Nah, nomor ini adalah nomor yang aktif, nomor yang bisa menerima SMS. Ya, karena nanti nomor ini akan dipakai untuk verifikasi. Ya. Oke. Nah, kalau ada 2 nomor, Anda boleh isikan lebih dari 1. Anda isikan add phone number. Nah, isikan lagi di sini nomor yang berikutnya. Kemudian personal information adalah tanggal lahir. Ini harus sesuai dengan identitas. Status perkawinan, apakah itu kawin, single, atau widow barangkali. Ya, dan kemudian berapa jumlah tanggungannya. Nah, nanti kalau umur klien itu kurang dari berapa ya? 18 atau 19 tahun, maka Anda tidak boleh untuk membuka akun ini. Jadi harus cukup umur untuk bisa membuka akun pada interaktif broker ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian identitas tadi diterbitkan di negara mana? Nah, misalkan menggunakan KTP, kita memilihnya adalah National Identity Card. Ya, kemudian isikan nomor dari KTP itu. Nah, isikan nomor KTP-nya tidak boleh ada spasi ya. Jadi nyambung semua. Ya, isikan. Nah, sengaja di sini ada beberapa bagian dihapus karena alasan rahasia ya. Kemudian self-employee, ya jadi orang yang bekerja sendiri, usaha sendiri, ya bukan corporate ya. Jadi biasanya menggunakan pilihan pekerjanya adalah self-employee ya. Nah, kemudian bekerja sendiri ini apakah Anda merupakan keluarga dekat dari sebuah
broker atau dari investment advisor, ya, dari pedagang future, pedagang hedge fund, ya, atau anggota dari bursa, ya. Nah, yang ini nanti ada pertanyaan lanjutan tuh, ya. Nah, saya jarang sekali menemukan ini, jadi biasanya dijawabnya no. Karena kalau dijawabnya yes nanti akan lebih ribet gitu, ada banyak pertanyaan lanjutan gitu ya. Oke. Nah, kemudian nama dari usahanya apa? Ya, tadi kan usaha sendiri, namanya apa? Nah, ya, nah usahanya Anda tulis di sini. Negaranya di mana, lokasi usahanya di alamat mana gitu ya. Ada disediakan 2 baris alamat. Oke. Nah, kemudian kota dari tempat usaha itu ada di mana? Ya, kotanya, provinsinya, kode posnya, dan bisnisnya apa? Ya, bisnisnya misalnya engineering. Nah, kemudian pekerjaan Anda sebagai apa? Sebagai engineer. Nah, hati-hati ketika milih nature of bisnisnya adalah exchange atau broker atau financial. Nah, nanti akan ditanya lebih banyak tuh. Ya, apalagi ada kaitannya dengan bursa, itu akan lebih ribet ya. Memang karakternya Interactive Broker dan beberapa broker lain di Amerika adalah seperti ini. Itu adalah aturan dari SEC atau dari badan pengawas pasar yang ada di Amerika sana, ya, oke. Nah, kemudian penghasilan Anda nih dari mana? Itu loh. Ya, dari mana? Ya, biasanya ditanya Anda menggunakan uang depositnya tuh uang dari mana? Itu di broker lain ya akan ditanya juga seperti itu. Jadi, tolong pahami baik-baik cara membuka akun ini. Ya, karena membuka akun ini akan mirip-mirip dengan buka akun yang lain. Dan terus misalnya ada yang bilang bahwa Pak Tatang kok kayaknya halamannya banyak ya, formulir yang harus diisi banyak. Oh, betul, banyak sekali, puluhan lembar ya, dan ada banyak peraturan ya, disclosure yang kita harus setujui, yang kita harus pahami dan kita harus setujui, karena ini bukan broker abal-abal. Nah, berbeda dengan investasi bodong atau broker forex abal-abal yang cuma 2-3 lembar, KTP-nya diupload pun hanya satu sisi, ya, kemudian hari Minggu pun bisa disetujui. Itu kan aneh gitu loh. Ya, jadi kalau broker yang bonafit seperti IB ini, dia untuk open account tidak mudah dan tidak langsung di-approve, melalui proses dulu. Ya, melalui proses dulu. Bahkan ada broker yang meminta kita selfie dengan kartu identitas atau KTP yang kita miliki. Ada yang begitu. Jadi nggak mudah membuka akun di broker yang bonafit itu, akan lebih ribet, lebih kompleks dibandingkan dengan broker abal-abal. Kan broker abal-abal kan tujuannya makan uang orang, makan uang milik nasabahnya. Ya toh? Dan banyak yang akhirnya terbukti scam. Ya, nah, proses open account-nya di broker abal-abal itu biasanya mudah, cepat, ya, berapa lembar aja udah selesai ya. Ini enggak. Jadi proses open account di Interactive Broker ini kurang lebih memakan waktu minimal 30 menit ke atas. Ya, dan tergantung juga dengan koneksi internet yang Anda miliki ya. Oke, kemudian base currency-nya apa? Jadi satuan atau jenis mata uang yang akan dipakai apa? Ya, nah, misalkan Anda suatu hari memilih Singapura dolar, ya, kemudian deposit dengan menggunakan mata uang Singapura dolar dong. Ya, ketika base currency-nya dipilih Singapura dolar, Anda juga melakukan deposit dengan Singapura dolar. Ya, tujuannya barangkali Anda ingin trading di bursa Singapura, karena Interactive Broker ini bisa digunakan juga untuk trading di bursa Singapura. Oke. Nah, tapi di kemudian hari ya, orang ini ingin trading di tempat lain, yaitu ingin trading di bursa Amerika, ya, tidak lagi ingin trading di bursa Singapura. Nah,
satuan mata uangnya ini, jenis mata uangnya boleh diganti menjadi United States Dollar. Bisa diganti. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah security question and answer. Ini penting ya, ada 3. Ya, jadi Anda pilih pertanyaannya apa, kemudian tuliskan jawabannya. Ya, tolong ini diingat baik-baik atau disimpan baik-baik datanya. Ya, jangan sampai lupa. Karena pertanyaan-pertanyaan yang Anda pilih ini nanti akan ditanya. Nah, jika Anda ditanya oleh customer service atau support dari Interactive Broker dan memberikan jawaban yang salah, Anda tidak akan dilayani. Ya, hati-hati, ini penting sekali. Ada 3, ya. Jadi Anda bebas pilih pertanyaannya apa dan isikan jawabannya di sini. Ya. Nah, ini adalah security question yang kedua. Ini adalah security question yang ketiga dan Anda tuliskan jawabannya, kemudian Anda simpan ya informasi ini. Ya, jangan sampai lupa, jangan sampai hilang. Karena hal ini akan digunakan untuk verifikasi ketika Anda menelepon atau menghubungi Interactive Broker. Oke. Kemudian confirm mobile number. Nah, ini sifatnya adalah opsional. Anda lihat nih. Confirming your mobile number is optional. Ya. Boleh dilakukan sekarang atau nanti. Ya, tapi saran saya adalah nanti saja setelah akun Anda di-approve. Setelah ada jawaban dari IB, akun Anda sudah disetujuin atau di-approve, ya, nah Anda boleh melakukan confirm mobile number. Jadi bisa dilakukan belakangan. Ya, nanti akan mendapat SMS dari IB. Ya, apalagi ketika Anda sedang melakukan aktivasi IBKR Mobile. Nah, mengenai IBKR Mobile ini adalah security tambahan ya. Detailnya silakan lihat video bagian IBKR Mobile. Itu saya sudah bikin lengkap sekali. Mulai dari menggunakan Android, menggunakan iPhone, mulai dari download, install, aktivasi, cara pemakaiannya gimana, terus kalau ada kendala gimana, kalau handphonenya hilang, ganti handphone, ya, tidak terima SMS, tidak terima notifikasi. Nah, bagaimana pemecahannya, ya toh, dan ada berapa macam tentang secure login system itu ada di bagian IBKR Mobile. Jadi ada video, ada banyak, ya mungkin ada sekitar 10 macam video yang durasinya juga panjang-panjang. Anda bisa lihat di situ, ya, tentang layer atau security tambahan di samping username dan password. Oke. Nah, lanjut, tipe akun yang Anda pilih apa? Margin, cash, atau portfolio? Ada 3 macam. Ya. Nah, tanyakan ke tempat Anda belajar, tipe akun yang dipilih apa? Kalau Anda menggunakan jurus New Super Panda dari Dewa Trading ya, jadi lihat video tutorialnya, yaitu New Super Panda, tipe akun yang disarankan adalah cash account. Ya, kalau Anda tradingnya single leg, video nomor 27 dan video nomor 23 juga disarankan menggunakan cash account. Mengapa cash account? Nah, nanti ada penjelasannya dalam video yang terkait itu ya. Tapi kalau Anda hobinya sell put, sell call ya pada crude oil future gitu ya, itu bukannya harus margin account. Ya, kalau Anda hobinya trading vertical spread pada ETF, vertical spread pada saham ya, atau spread ya, kalender spread misalnya pada ETF, pada saham, maka disarankan bukannya margin account gitu ya. Nah, tapi kalau dana deposit Anda atau dana di account Anda itu lebih dari $100.000, maka Anda bisa memilih portfolio account ya. Nah, kalau ditanya Pak Tatang, untuk banyak kasus video tutorial dari Dewa Trading ini menggunakan tipe account yang mana? Ya, saya sih bilang kebanyakan menggunakan cash account ya. Nah, namun jangan khawatir ya, karena satu username, satu pemilik account yang sama bisa
mempunyai lebih dari satu tipe account dengan satu username dengan satu pemilik yang sama. Jadi Anda nanti bisa membuat akun tambahan. Misalkan hari ini sudah membuat margin account, oke, nanti pengen bikin lagi cash account, tidak perlu prosesnya diulangi semua. Ya, Anda tinggal nambah add new account dalam satu username yang sama. Ya, otomatis pemilik akunnya juga sama kan. Oke, lanjut ya. Ini margin account, juga ada cash account, tergantung keperluannya, tergantung sesuai dengan style trading yang Anda pakai. Kemudian informasi tentang kekayaan dan keuangan, ya. Jadi tuliskan di sini atau pilih sesuai dengan masing-masing, ya, sesuai dengan yang Anda miliki. Ini adalah income bersihnya per tahun berapa, kemudian harta kekayaan bersihnya berapa, kira-kira berapa, dan liquidnya berapa. Ya, nah untuk trading option biasanya saya pilih yang seperti ini. Kalau terlalu kecil, ya misalnya hanya 25.000, ini nanti nggak akan di-approve, tidak disetujuin. Karena trading option itu adalah tergolong investasi yang beresiko. Jadi kalau ada orang yang dananya sedikit, lebih baik jangan trading. Gitu loh. Jadi kalau dananya sedikit, penghasilannya pas-pasan, jangan trading. Karena trading option itu adalah jenis trading yang beresiko. Tapi kalau saya pengen buka Pak, jadi saya dana terbatas dan saya juga bukan orang kaya tapi mau belajar, dan saya punyalah uang katakanlah $2.000 untuk membuka account. Ya udah, Anda ngarang aja net income-nya, net worth-nya supaya akun itu di-approve. Nah, tujuannya kan buat belajar, ya toh. Nanti setelah approve, Anda deposit, kemudian lakukan setting-setting, dan Anda mulai bisa belajar option. Nah, kalau nantinya sudah mahir, ya sudah berhasil menguasai ilmunya, nah Anda boleh melakukan langkah lanjut, misalnya deposit dengan lebih besar lagi gitu ya. Tapi itu belakangan, karena tunggulah sampai dengan Anda mahir dulu ya. Oke. Kemudian tujuan dari trading ini apa? Nah, kalau saya biasanya pilih growth dan ini profit from active trading and speculation, karena option itu tergolong spekulasi. Dan kalau menangnya profitnya besar ya. Tapi resiko juga besar. Gitu. Jadi tujuan saya ini sesuai dengan jenis trading yang akan saya lakukan. Kalau Anda kliknya hanya hedging, nanti ketika Anda ingin trading option akan ditanya tuh, atau dilarang ya, atau tidak sesuai dengan karakter dari trading option itu sendiri. Oke. Nah, kemudian inilah trading experience dan permission. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Interactive Broker ini adalah sebuah broker dengan satu platform, misalnya Trader Workstation. Ya, jadi lewat satu broker itu, yaitu Interactive Broker, para trader ini bisa mengakses di lebih dari 150 bursa dunia dengan macam-macam instrumen, dari mulai saham, ETF, future option, warrant, bond, kripto, metal, macam-macam. Ya, jadi produknya macam-macam dengan bursa yang beda-beda. Ada yang di bursa Amerika, Kanada, bursa Eropa, bursa China, Hong Kong, Korea, Jepang, bursa Meksiko. Bayangkan, bahkan bisa trading di bursa Singapura. Nah, untuk itu kita harus isi, kita mau trading instrumen mana? Ya, instrumen apakah future atau saham saja, option atau yang lain termasuk forex dan kripto barangkali. Ya, dan produknya apa? Ya, jadi kita harus mempunyai permission atau izin trading di produk yang mana. Ya, izin itu diberikan oleh IB ya, bukan diberikan oleh pihak lain ya, sesuai dengan karakter account yang kita miliki. Nah, terus produknya apa? Nanti juga ditanya pengalaman tradingnya,
pengalamannya berapa lama nih, dan pengetahuannya tuh levelnya apa. Kalau levelnya beginner atau basic atau sedang-sedang saja, ya nanti akan ada tes. Jadi pernah dulu orang seseorang lah ya salah isi, dia isinya beginner. Wah, yang repot gurunya loh, yang repot saya. Mengapa? Pak, ini kok akun saya nggak disetujuin sih, ternyata dia salah isi. Ya, dan kemudian orang ini diminta oleh IB untuk menjawab banyak sekali pertanyaan. Jadi semacam tes, diberikan ujian. Wah, tesnya macam-macam pertanyaannya loh, macam-macam. Ya, apalagi tes mengenai trading option. Ya, option itu lebih sulit daripada saham. Nanyanya macam-macam dan aneh-aneh. Ya, nanyanya tentu saja yang ada hubungannya dengan option ya. Dan saya mencoba menjawab dan syukur berhasil ya. Pertanyaan cukup sulit ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh IB itu cukup sulit. Dan saya meyakini tidak semua guru option bisa lulus. Ya, tapi alhamdulillah waktu itu bersyukur saya bisa menjawab dengan benar dan akun murid itu akhirnya disetujui. Jadi ketika Anda memilih experience dan trading level itu, jangan salah. Kalau salah nanti malah ribet gitu ya. Ya kita lanjut tuh ya. Jadi contoh misalnya saya ingin trading future ya, atau future option. Pengalamannya berapa nih? Saya isi aja 5 tahun, kemudian berapa trade per tahun, dan knowledge-nya, pengetahuannya saya bilang di sini extensive, jadi sudah menguasai. Dan kemudian pengen trading future di mana? Di Amerika, United States, atau di klik add untuk misalnya pemilih di bursa Jepang, bursa Hong Kong, ya, bursa London, bursa Toronto Kanada, bisa. Ya, nah dalam hal ini kalau Anda belajar dari Dewa Trading, Anda isinya adalah cukup Amerika saja, karena produk option yang dipakai itu adalah produk option yang ada di Amerika, bukan di negara lain ya. Nah ini adalah pengetahuan atau pengalaman trading pada option. Ya, saya isi di sini 3 tahun, berapa trade per tahunnya, dan pengetahuannya bagaimana. Dan limited option trading ini jangan dicentang. Kalau dicentang ini, nanti pada saat kita membuka ya posisi spread seperti calendar spread, iron condor, vertical, butterfly, broken wing, nanti tidak bisa tuh, karena limited trading option. Jadi isian saja kosong ya. Jadi tidak dibatasi strategi option yang kita mau pakai apa gitu ya. Oke. Nah, kemudian saham. Ya, biasanya saham ditanya karena option itu ada kaitannya juga dengan saham sebagai underlyingnya. Nah, isikan kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini penting, regulatory information. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apakah Anda merupakan direktur dari perusahaan yang go public dan memiliki saham lebih dari 10%. Ya, biasanya saya jawab no. Oke. Nah, kemudian ini stock yield enhancement program. Saya kurang ngerti ini apa. Ya, tapi biasanya saya jawab skip ya. Saya tidak klik enroll ya. Kemudian how did you hear about us? Di mana Anda mendengar kami? Ya, nah ini boleh ngarang nih. Saya dengar IB katakan dari TV, dari CNBC. Ya, Anda tidak perlu mengetahui IB dari Dewa Trading. Ya, mau isi pun Dewa Trading boleh-boleh saja. Tapi nggak ada keharusan. Ya, pada intinya ketika Anda melakukan open account pada Interactive Broker, ya, dan Anda melakukan deposit, Anda tidak perlu memberikan kami uang. Anda tidak perlu memberikan komisi apapun ketika Anda membuka account dari broker manapun. Karena kami tidak pernah mensponsori ya atau mengutip komisi ketika ada orang yang membuka account dari broker manapun. Jadi bebas, tidak perlu sebut Dewa Trading.
mana urus ya, Anda sebut apa aja terserah. Mau tahu dari CNBC, mau tahu dari Bloomberg, mau tahunya dari Google, masa bodoh. Oke. Nah, kemudian masukkan MPWP. Nah, ini ya. Jadi seseorang yang buka akun IB harus mempunyai MPWP ya. Nah, MPWP-nya tuh atas nama siapa? Ini penting karena ini adalah urusannya dengan pajak ya. Ya, isikan di sini nomor MPWP Anda, Foreign Tax Identification Number. Nanti ada form namanya form 8BN. Itu formulir bebas pajak orang Amerika. Jadi aturan pajak yang dipakai adalah aturan negara tempat tinggal dari pemilik akun yang bersangkutan. Jadi kalau saya Indonesia, berarti nanti kalau ada pajak atas investasi atau trading yang saya lakukan di bursa Amerika, saya pakai aturan yang ada di Indonesia. Itu ya, boleh juga menggunakan aturan yang ada di Amerika. Ya, tapi saya lebih memilih pakai formulir B8BN ini supaya saya menggunakan aturan pajak yang ada di Indonesia. Nah, di sini isikan nih nomor MPWP-nya, Foreign Tax Identification Number. Oke. Nah, kemudian negaranya mana? Indonesia gitu ya. Nah, kemudian di sini I agree, I consent, ini Anda harus jawab yes ya. Oke. Ya, ini sama. Nah, kemudian tanda tangan. Jadi tanda tangannya adalah elektronik. Anda ketikkan di kolom ini ya. Sesuai dengan nama yang Anda register tadi. Kemudian klik continue dan lanjut. Ya, nah kemudian silakan review lagi. Review lagi data-data yang sudah Anda isikan tadi. Ya, kalau ada kesalahan silakan edit. Ya, untuk mengeditnya klik ini. Ya. Jadi Anda bisa edit. Ya, ini ada beberapa bagian dihapus karena alasan rahasia ya. Oke, jika ada yang salah atau yang ada yang perlu diupdate, Anda bisa back atau Anda edit ya. Jadi tombol back yang dipakai bukan tombol back yang ada di browser, tombol back yang ada di tampilan Interactive Browser gitu ya. Ya, Anda cek lagi apakah pengisian open account ini ada yang perlu diedit gitu ya. Kalau ada yang perlu diedit silakan klik tombol ini, kemudian lakukan update ya gitu. Oke. Nah, kemudian ada banyak disclosure ya atau persyaratan dokumen banyak. Nggak seperti broker forex abal-abal. Kalau broker forex abal-abal itu aturannya nggak banyak begini, nggak ribet. Paling berapa lembar aja terus selesai, 5 menit selesai. Kalau buka akun di IB ini minimal setengah jam. Anda lihat dokumennya banyak. Pak Tatang, apakah dokumennya perlu saya pahami dan perlu saya baca? Oh, harus. Harus Anda pahami, harus Anda setujuin. Ya, baru Anda tanda tangan. Pak, gimana kalau saya tidak paham, saya nggak ngerti. Ya, ya kalau Anda nggak paham, Anda nggak ngerti, jangan tanda tangan, jangan buka akun di IB. Selesai. Ya, nah, tapi kalau saya, untuk saya sendiri, saya anggap saya paham deh. Gitu, ya. Saya tidak baca lagi. Karena dulu saya pernah baca. Nah, kalau urusan paham apa tidak, urusannya gue gitu kan. Ya, termasuk Anda. Jadi Anda harus menyetujui. Ya, Anda harus memahami lebih dulu. Oke, perkara Anda mau baca apa enggak itu urusannya Anda sendiri. Tapi saran saya Anda harus mengerti, memahami, baru Anda tanda tangan gitu ya. Oke. Ya, ketik lagi untuk tanda tangan secara digital. Lanjut, kemudian klik continue. Nah, kemudian application-nya udah hampir selesai. Ini the final step adalah upload. Nah, upload dokumen, upload KTP, tampak depan belakang harus jelas ya, tidak boleh ada goresan. Kemudian upload surat izin mengemudi. Boleh KTP, boleh paspor. Nah, kalau nantinya ada dokumen tambahan, kalau Anda nggak punya SIM, mungkin ada orang yang tidak bisa nyetir motor, ada orang yang tidak punya SIM ya,
karena dia tidak bisa nyetir mobil barangkali, maka dokumen yang lain yang bisa dipakai adalah utility bill atau tagihan utility seperti tagihan listrik, tagihan internet, tagihan service charge dari apartemen yang mana nama dan alamatnya sesuai dengan yang ada di KTP. Oke. Jadi itu dokumennya Anda scan ya atau difoto dalam format boleh dengan PDF, JPEG, BMP tapi cukup jelas gitu ya. Dan masih berlaku. Maksudnya bukan yang udah lewat ya. Anda tidak boleh memakai KTP yang sudah tidak berlaku. Tidak boleh menggunakan paspor yang masih sudah tidak berlaku. Tidak boleh juga mengirimkan tagihan listrik atau dokumen tagihan internet yang sudah lama lewat, yang sudah bertahun-tahun ya. Nah, Anda harus punya data yang up to date, yang katakan tagihan listrik yang bulan lalu, tagihan internet bulan lalu gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini adalah contoh saya memilih National ID ya untuk bukti identitas dan kelahiran. Ya, nanti klik di sini atau drag KTP-nya depan belakang ya, halaman depan dan belakang dua sisi. Oke, pilihnya National ID. Kemudian nanti klik upload sebelah kanan bawah. Nah ini. Oke, ini contohnya. Nah, kemudian upload juga SIM. Nah, ini adalah utility bill atau SIM ya. Saya biasanya upload itu surat izin mengemudi. Ya, kalau nggak punya SIM, Anda bisa utility bill, tagihan listrik, internet, tagihan langganan TV kabel juga bisa. Oke. Nah, ini contohnya internet billing nih, menggunakan internet billing ya. Upload lagi. Sudah selesai upload dokumen tuh. Jadi dokumen sudah diupload, nah sudah diterima oleh IB dan sedang diproses ya. Nah, untuk confirm mobile number-nya ini bisa belakangan. Nggak harus sekarang karena akun ini kan belum di-approve. Gitu ya. Dan mengenai funding your account, jadi melakukan deposit boleh sekarang atau nanti. Kalau saya pilih nanti. Ya, pilih dulu akun di-approve. Ya, kata IB-nya gini, kalau nanti akun lu nggak disetujuin, duit lu dibalikin. Tapi kan ribet jadinya gitu loh. Saya kan serius mau trading, ngapain duitnya dibalikin? Ya, kecuali saya mau withdraw. Ya toh, jadi lakukan dulu, tunggulah approve dulu. Akunnya sudah disetujuin, baru saya lakukan funding. Nah, pada saat itu mungkin saya memerlukan security lapisan yang kedua. Nah, saya bisa confirm my mobile number gitu ya. Udah nih ya, jadi dua ini confirm nggak perlu nanti dulu, funding juga nanti dulu, tunggu sampai akunnya approve. Oke. Nah, kemudian biasanya hitungan hari ya nggak lama lah, IB lumayan cepat kok, 3-4 hari kerja dia udah kasih jawaban. Nah, kalau ada dokumen yang kurang nantinya dia akan minta ya. Nah, sorry sebelum saya lupa, barangkali di antara Anda ada namanya satu kata. Ya, contohnya misalnya ini contoh ya, Halim ya, sebagai contoh saja. Tidak ada embel-embel di depan dan di belakang kata Halim, hanya Halim. Di KTP-nya hanya Halim, di pasportnya hanya Halim gitu ya. Maka first name-nya isikan Halim, tapi last name-nya Anda isikan strip minus ya, jangan dikosongkan, tapi strip saja. Nah, terus nanti Anda kirim email ke IB, ke akun apa gitu ya, bahwa Anda harus certify, menyatakan adalah benar, memang nama saya adalah only one word, satu kata saja. Karena bagi interactive broker itu kalau ada orang yang namanya hanya satu itu rodo aneh. Walaupun sebetulnya banyak orang yang mempunyai nama hanya satu kata saja kan. Oke. Nah, setelah kondisi semua dengan baik, dokumen sudah diupload dan kemudian berapa saat kemudian, ya entah 3 hari atau 4 hari, IB akan menjawab tuh. Ini adalah contoh jawabannya.
Congratulations, Interactive Broker has approved your application account nomor U sekian. U sekian itu adalah ID account Interactive Broker, ID account Anda. Jadi account ini ID-nya U sekian ini unik ya, belakangnya angka. Unik, masing-masing orang beda-beda, masing-masing account beda-beda. Jadi dalam satu username mempunyai dua account cash, misalnya account cash dan account margin. Setiap account itu mempunyai U beda-beda, U sekian itu beda-beda. Jadi satu username, satu orang yang sama bisa memiliki beberapa account dan akhirnya memiliki beberapa U. Ya, U sekian itu beda-beda. Setiap account U-nya masing-masing ya. Oke. Ya, ini adalah Interactive Broker account approval tuh sudah di-approve ya. Nah, oke. Nah, terus biasanya setelah di-approve, si IB tuh ngingetin, lu mau pakai funding dong ya. Dear IBKR client, we would like to congratulate you once again on being an approved Interactive Broker client and remind you have not funded your account. Ya, ini sudah 2 hari lewat nih, boleh funding. Pak, Tatang, apakah saya diwajibkan funding? Karena gue belum punya uang. Kalau belum punya uang ya jangan funding. Uang dari mana? Dari Hong Kong duitnya. Jangan funding. Anda baru funding ketika Anda punya uang gitu loh. Oke, itu satu. Kedua, kalau Anda tidak funding, ya akun yang sudah di-approve ini kosong, gak ada dananya. Kalau nggak salah selama 30 atau 45 hari ya, akun Anda akan automatically ditutup. Nah, nanti bukannya lagi repot tuh. Jadi maksud saya gini, kalau Anda nggak serius untuk funding, belajar option atau trading option di Interactive Broker, ngapain buka akun? Siapkan dulu dananya, punya nggak dananya? Nggak punya dana, nggak usah buka akun. Gitu loh, repot amat buka akun nggak punya dana. Ya toh, itu logikanya ya. Oke, nah untuk funding nanti akan diajarkan caranya. Ya, nah itu dulu. Ya, jadi cara buka akun pada Interactive Broker ya. Nah nanti kalau misalnya sudah di-approve dan Anda sudah funding, akan diajarkan bagaimana cara mengubah-ubah data pada akun IB termasuk cara withdraw ya pada video yang lain. Jadi sekian dulu video ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi.